Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setanjung, Mukarram Setanjung yang kami hormati, para sesepuh, para hujaj, Haji Sigit, Haji Muslih, dan para haji yang lain, dan para asatidz, Ustaz Imam, Ustaz Haris, dan para pengurus DKM yang saya hormati. Alhamdulillah pagi diiringi hujan rincik-rincik ya dari tadi malam. Kita tetap istiqomah berangkat ke mushola untuk mengikuti acara yang mulia insyaallah, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita bahas kemarin tentang dalilnya ya dan segala macam, bahwa memang kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau sendiri, Nabi sendiri, memperingati hari lahirnya dengan berpuasa hari Senin. Mudah-mudahan hari ini insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan, motivasi untuk mengingat kembali sisi-sisi perjuangan Nabi dan juga ajaran-ajaran Nabi menyangkut spiritualitas, menyangkut kehidupan sosial dan berbagai macam hal yang mudah-mudahan insya Allah bisa memperbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih pada Pak Haji Sigit selaku penyedia konsumsi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan mendapatkan kucuran pahala dan berkah bagi keluarganya dan bagi kita semua. Dan terima kasih juga kedatangan Ustaz Tanjung atas undangan DKM untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan Maulid Nabi yang insya Allah akan juga bermanfaat. Dan menurut hadis, insya Allah Rasulullah dan para malaikat menyaksikan apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan sambil kita berdoa, mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa kullina sholihah wa hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini pesan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Jayanto jauh sekali kelihatannya. Jangan suka menjauh-jauh, mendekat gitu loh Pak. Pak Yus kesini nih, nggak enak nengoknya. Macam yang tak berkawan kita tengok. Sekali-sekali nyawa kayak ikhlas ini dijauh-jauhin pula. Silakan maju Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amma ba'du. Mari kita bersalawat dulu bersama-sama.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Ketua TKM Musholla Al-Ikhlas, alhamdulillah Pak Haji Muslih, yang mengundang Pak Aceng, tapi yang WA Pak Haji Muslih. Nah ini, tahu aja dia menggunakan peluru kendalinya itu. Mana berani menolaknya itu kan? Allah ya Karim, sembilan ini menantu cerdas ini. Beruntunglah punya menantu macam ini kan. Allah. Pak Haji Sigit yang kita hormatin, para Ustadz Sanuddin, Ustadz Irfan, dan imam kita di sini, Ustadz Jalo, semuanya Bapak sekalian, dan Pak Umar Suyanto, orang paling tua sekarang di Kahuriban ini kayaknya nih. Ya Pak Yanto ya? Oh masih ada ya? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diangkat segala penyakit, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Yang sedang sulit semoga Allah mudahkan, yang sedang sempit semoga Allah lapangkan. Anak-anak kita yang sedang belajar semoga Allah berikan kesabaran, kesehatan dan kemudahan. Rezeki kita ditambah yang berlimpah berkah, halalan thayyiban mubarakan. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin sekalian, pada kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan topik ini ya, percikan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya percikan, jadi memercik. Nah, gitu ya. Siapa yang dapat percikannya? Nah, itu pertanyaan. Jadi kita tak bahas lagi masalah dalil, berantem kita nanti. Itu baginya ustadz-ustadz yang benaran lah itu. Kalau ini kan rada benar. Jadi saya tak suka yang berdebat-debat ini. Tapi pesan saya sama Bapak sekalian, kalau belajar agama itu pastikan kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kira-kira menuntut ilmu, mengaji kita, tapi rasa-rasanya makin tinggi kita dibanding orang, itu ada yang salah lah itu. Makin menjauh kita dari Allah, semakin menjauh dan merasa hebat kita di hadapan orang, itu ada yang salah lah itu. Berarti luruskan kembali niat kita. Kalau mengaji kita, apalagi maulid macam ini, semakin rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Karena itu saya tulis kemarin ini di Hikmah Republika tanggal 14 Oktober. Percikan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai refleksi kerinduan, gitu ya, sebagai rasa rindu kepada Rasul. Dan sekaligus juga ungkapan hati betapa belum mampunya menjalankan sunnah Rasulullah itu. Jadi di sini saya uraikan, nanti sudah saya kirim ini ke Pak Aceng. Tulisan lebih lengkapnya dalam buletin udah saya kirim ke Haji Sigit, Pak Haji Muslih, saya tak kirim kemarin sore. Judulnya sama. Ini ringkasannya nih, kalau di Hikmah Republika itu diperas lagi kan, hanya 2.700 karakter. Jadi singkat dia, padat-padatnya gitu ya. Usahanya sebenarnya Pak, ingin berdakwah ini dengan lisan dan tulisan. Berdakwah kita dengan lisan, tulisan, dan tindakan. Tiga-tiganya harus dilakukan. Dan saya ingin melakukannya secara beriringan. Lisannya jalan, tulisannya jalan, tindakannya, actionnya juga jalan. Gitu. Supaya menyatu gitu ya. Mudah-mudahan menyatu dia gitu. Jadi kalau ceramah saya khutbah macam ini, nah tulisannya pun saya kirim. Nah, tapi saya udah cek. Sebagian besar kita senangnya mendengar. Itu pun dipaksakan. Buktinya waktu Ustadz bicara, dia juga ikut bicara juga. Nah, itu kan. Jadi mendengar saja tak mau, apalagi yang dapat. Ustadz Hasanuddin paling hafal tuh kitab Ta'limul Muta'allim itu. Kalau Ustadz lagi bicara, dia bicara, tanda tak beradab, ilmu tak akan masuk. Nah, itu pula diajari yang Pak Kiai kita kan. Jadi kalau Ustadz bicara, kita bicara, itu ibaratnya kalau air ngalirnya ke bawah. Nah, kalau kita di atas begini tak kena. Ilmu itu seperti air mengalir. Dia pasti mencari yang rendah. Nggak pernah air naik ke atas kan Pak? Pak Subhan kan? Nggak akan naik begini. Dia ke bawah. Nah, tandanya kita merendah, kita diam. Gitu. Makanya kalau saya ngajar di kampus itu, kalau mahasiswa bicara, udah hebat kali, maju kau. Gantian, kau yang bicara, saya nunggu yang dengar. Saya balik ke kursinya kan, maju ke depan. Tak bisa dibicara. Kalau gitu saya bicara, diam kau. Begitu. Bentak aja. Ya, begitulah kira-kira Pak. Jadi jangan sampai kita bicara atau khutbah. Makanya cuma khutbah yang paling bagus memang kalau ini itu khutbah. Karena nggak ada yang berani protes. Ya kan? Nggak ada yang berani protes. Dan harus diam, dengerin. Walaupun kesal sama khotibnya, dengerin. Paling-paling yang sebel-sebelnya itu kan amin. Amin. Itu pertanda itu. Makanya saya alhamdulillah belum pernah diamin-aminin karena khutbah saya singkat, padat dan tepat. Ibais ya, 15 menit. Enggak sempat diamin-amin, udah saya selesai. Barokallah, kaget dia. Itu. Cepat kan khutbahnya ya kan. Baru dia mau tidur, awak udah barokallah. Protes juga dia. Tak sempat aku tidur udah barakallah aja. Tunggu sebentar kenapa gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah Pak. Kajian-kajian kita ini saya selalu ingatkan. Setiap kita mengaji harus semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat merendah kita di hadapan manusia. Kalau kata M. Hainun Najib itu, yang paling berat dari manusia adalah merendahkan dirinya di hadapan manusia. Merendahkan. Yang itu yang udah tinggi. Kalau tinggi kan merendahkan. Kalau udah rendah apalagi kan? Tapi ada juga yang rendah meninggikan. Itu. Kalau saya tulis kemarin itu sudah miskin sombong pula. Itu. Jadi tulisan saya dibuka di Hikmah itu ya Pak, di Google itu. Cari tulisan saya, tulis saja nama Hasan Basri Tanjung. Ya daripada baca hoax di grup nggak jelas kan? Ini jelas. Ya kan? Ini kalau hoax dikirim, wah rame sekali komentarnya. Makanya tak pernah aku kirim lagi ke grup MRTK, nggak saya kirim tulisan itu. Nggak ada yang komen. Kesal aku. Tapi kalau nggak jelas, berdebat, berantem pun jadi. Saya bilang itulah kita ini penyakitnya nih. Sukanya yang tak jelas. Oleh jelas nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima.
Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah, begitu kenapa? Allah. Ya, setidaknya kan gambaran bahwa nggak lagi ngantuk gitu kan? Nih, ada jawaban gitu. Saya kalau hari Minggu Ahad itu ini pas lagi ngaji sama Pak Kiai Didi nih, maka saya jarang terima undangan ulang hari Ahad pagi begini. Cuma kan aja Muslih aja yang telepon ini baru iya kan ini kan. Karena Pak Kiai, saya susah sama Pak Kiai guru ini kan. Coba malam-malam udah dikirim di Japri. Linknya di Japri. Itu kan maksudnya apa? Ngaji kau, jangan cuma ceramah aja. Kan gitu maksudnya itu. Jadi kalau guru ngirim link supaya ngaji, maka saya habis sholat di Masjid Asyurul langsung hari Minggu langsung jalan. Masih tetap streaming, sebagian sudah di kampus. Tapi pagi malam-malamnya Ustaz San dikirim linknya langsung Japri. Itu kan artinya ngaji. Begitu. Hari Senin, Selasa, Rabu tafsir Jalalain, linknya dikirim. Ngaji kau, nah begitu. Jadi kalau sama guru kita, ya Allah ya Rabbi. Tapi saya bersyukur masih bisa ngaji dengan beliau. Ini ayat ini mengawali kita bahwa Rasulullah SAW bukan hanya seorang ayah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Harus kita ingat khatamun nabiyyin. Makanya selalu disebut itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan Rasul. Makanya siapapun yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad pasti palsu. Dan pasti sesat. Itu pasti sesat. Makanya Ahmadiyah itu disebutkan sesat. Kenapa? Ada Mirza Ghulam Ahmad. Itu harus tegas, Pak. Nggak boleh ragu-ragu yang begini. Ini keyakinan. Khotamul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan Rasul. La nabiya ba'dahu. Tidak ada nabi setelahnya. Dan Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Sesat dan menyesatkan. Dan pastikan Bapak sekalian akan selalu muncul orang yang mengaku nabi sampai akhir zaman. Sejak Nabi Muhammad masih ada, itu sudah ada yang mengaku nabi. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Itu sudah ngaku. Dia pun dapat wahyu katanya. Itu nanti ceklah di Google tuh ada al-fil, gajah. Malfil, apa gajah? Itu binatang yang ada belalainya. Itu pula dapat wahyunya dia kan. Kalau kata Pak Kiai Didin, tak usah pun turun wahyu ini, udah tahu kita kalau gajah ada belalainya. Apalagi yang mau diceritakan? Nah itulah. Jadi ayam jantan, apakah ayam jantan itu? Nah itu pula. Begitulah katanya wahyu dari dia. Tapi ingat, Ahmad Musaddiq juga ada di Bogor. Dapat wahyunya di Pamijahan. Makanya hati-hati yang sering ke Pamijahan 2-3 hari apa jadi ya. Bisa-bisa nanti aku rasanya dapat Jibril kayak gini. Nah, itu pula nanti. Dia pun 40 hari di Pamijahan sana. Bertapa dia. Katanya Jibril turun. Yang dimaksud dengan Ahmad itu adalah Ahmad Musaddiq. Hati-hati. Dan konon dalam penelitiannya Jawa Barat adalah tempat paling subur untuk nabi-nabi palsu. Mudah-mudahan di Chandra Loka tak ada yang ngaku ini kan. Jadi bisa dikira aliran sesat. Ya Allah. Makanya ini perlu saya sampaikan. Kita sampaikan ini Pak ke anak-anak kita. Mungkin kita tidak. Insya Allah selamatnya keyakinan kita ini. Insya Allah. Amin. Tapi siapa bilang anak kita selamat? Kan gitu Pak. Sekarang ini kalau sudah orang ngefans itu. Jangan. Kagum dia. Apapun diterimanya itu. Ada nggak pengikutnya Ahmad Musaddiq? Puluhan ribu. Disuruh pindah. Dijual semua hartanya. Coba kalau saya sekarang nih, Bapak sekalian, kalau kalian mencintai aku, jual rumahnya. Gak ada yang patuh. Jadi ya, jual rumahnya. Berkorban demi Allah. Gak ada yang dengar saya. Dan saya nggak mau ngaku nabi, nggak ada tampang saya kan. Jenggot aja tak punya, tuh. Iya kan. Tapi Ahmad Musaddiq puluhan ribu Statirpan kan. Dan mereka rela jual semua harta kekayaannya pindah ke Kalimantan Pak. Karena di sana Darul Islam. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Dan di penjara dia. Dan diutuslah pakai Agil Sirat, Profesor Dr. Agil Sirat, untuk menemuinya, menyadarkannya. Biar diajak dialog. Saya ingat sekali itu, karena saya mengikuti dan saya tulis di buletin betapa bahayanya ini.
Dan dia bilang apa? Kalau ustadz yang tanggung-tanggung, jangan datang deh. Nanti jadi anggota dia gitu. Jadi jamaahnya. Jadi kalau ustadznya macam apa yang tanggung-tanggung, jangan dekati Ahmad Mossadegh. Terpengaruh. Jadi jamaahnya katanya. Artinya kan ilmunya tinggi kan? Tinggi dia. Makanya aku tak berani datang. Ntar pula jadi sekjennya awal kan. Dia ketuanya awal sekjen Ghafatar namanya. Dulu Ghafatar gerakannya ya. Materi ini pun sudah sampaikan waktu khutbah di Masjid Raya dengan judul ini, Tanda Cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada apa? YouTube saya Pak. Lihat bawahnya itu ya. HP Tanjung. Pulang dari sini ambil HP, subscribe. Wah, itu aja susah gitu ya. Dan saya sudah ceramahkan ini di Pamulang. Percikan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis yang ada dalam tulisan yang tadi itu Pak. Itu alhamdulillah gitu. Berkah. Dan saya sekarang ini terima jadwalnya hanya pagi dan siang saja, sore. Kalau malam tidak lagi. Mengurangi jadwal. Biar kelihatan agak-agak sibuk begitulah kira-kira. Bagi yang belum berziarah atau menunaikan haji dan umroh ke tanah suci, kita doakan semoga Allah berikan jalannya. Amin. Allahumma yassir ziarata haramika wa harami nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami berziarah ke rumahmu Baitullah dan berziarah ke kuburan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini sekedar saya cari-cari kemarin di internet tempat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi namanya. Hanya sekitar 200 meter dari Safa Marwah itu. Ini sebenarnya sudah berulang kali mau dihancurkan oleh pemerintahan Arab Saudi. Berulang-ulang. Di sana kan Wahabi Salafi. Paling pantang urusan ziarah. Bid'ah sesat itu. Jadi urusan ziarah itu udah pasti karena memang fatwanya, karena kan ibaratnya faham resmi kenegaraannya adalah Wahabi Salafi, sehingga urusan menziarah begini nih, ini kaitannya dengan syirik, harus dimusnahkan. Wah itu. Waktu teman saya Ustadz tinggal di sana itu, Allah a'lam, tapi kan kita hanya mendengar. Setiap kali mau dihancurin gedung ini katanya, bulldosernya mati. Allah a'lam itu. Tapi saya percaya aja orang dia di sana kan. Kalau Pak Yanto yang cerita, itu kan katanya. Itu yang tinggal di sana. Itu katanya. Makanya sampai sekarang ini masih ada tempat ini nih. Dan dijadikan maktabah Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan umum lah. Namanya perpustakaan Pak Yanto, tapi nggak boleh orang masuk. Itulah. Cuma namanya aja. Namanya perpustakaan. Palingan orang yang masuk orang yang sangat diseleksi. Kalau macam kita ini tak boleh masuk. Nanti apalagi orang Indonesia dicoel dikit temboknya kan, ini barokah nih jadi jimat. Allah ya Karim. Kenapa salah satu bahasa yang digunakan di Mekah itu untuk menjaga ketauhidan itu bahasa Indonesia? Ya pertama karena jamaah orang Indonesia paling banyak. Yang kedua kita kan klinik. Ini kita itu paling suka yang klinik-klinik yang nggak masuk akal. Ini barokah, jimat. Sampai orang ke Jabal Rahmah itu kan, tulisannya bahasa Indonesia. Jangan ambil apa dari sini, tidak ada barokahnya gitu kan. Ini pasti maksudnya orang Indonesia nih. Mr. Jalu nih. Iya kan? Berangkat ke Gua Hiro. Kayak udah ada tulisan di sana, jangan ambil apapun, tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tetap aja kerikil diambilin. Jangan dulu di sini nih, pas diinjak Nabi di sini. Dibungkus pulang jadi jimat. Kita kan wajah-wajah jimat. Allah. Dan inilah yang paling tak disukai oleh Wahabi Salafi di sana, makanya fatwanya begitu. Jangankan ini Pak, makamnya Rasulullah pun dulu pernah mau dihancurkan. Makamnya Rasulullah, kalau tak salah sampai yang diutus dulu ke Haji Hashim Asy'ari dan rombongan untuk menemui Raja Arab Saudi. Jangan, kuburan Nabi Muhammad itu bukan milik orang Arab Saudi, milik umat Islam. Kalau enggak waktu itu mau dihancurin, mau diratain, karena dianggap merusak akidah. Ini kan, itulah ngerinya, ya kan?
Dan bayangkan Pak, kalau ketika itu jadilah kuburan Rasulullah diratakan, mau ziarah kemana kita lagi? Iya kan? Alhamdulillah ulama-ulama Indonesia itu didengarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sampai diancam waktu itu, kalau sampai dihentikan kami dari Indonesia tidak akan naik haji lagi. Mau begitu kata Kiai, pusing juga orang tuh kan. Ntar jamaah kita dari mana gitu kan? Jangan dikira Pak ya urusan jamaah haji umroh ini urusan bisnis kelas tinggi internasional ini kan. Saya dapat kemarin berita itu, sekarang masa tinggal di Arab Saudi perpanjang visanya 3 bulan. Iya benar ya, ada berita itu. Saya lihat running text. Itu maksudnya apa itu Pak? Emangnya umroh berapa bulan rupanya? Ya kan 2 hari seminggu paling lama. 9 hari udah lama kali rasanya sana. Dibuat 3 bulan. Biar lama kita tinggal sana. Kalau lama itu maksudnya apa? Ada ancaman dulu kan. Yang tadinya cukup 20 juta, 100 juta kita bawa. Kita kan begitu. Ini urusan bisnis. Asallahu ya Rabbi. Ini mengingatkan kita juga. Foto yang dapat saya ini sekitar tahun ini kurang lebih beginilah Ka'bah itu. Mudah-mudahan sekarang jamaah umroh di Mekah itu luar biasa padatnya. Setiap hari entah berapa puluh atau mungkin ya bukan puluhan lah penerbangan dari Indonesia dari berbagai bandara umroh. Padat sekarang di Masjidil Haram karena sudah dibuka. Mudah-mudahan lah Pak ya, sebelum kita mati Allah berikan kita kesempatan ziarah ke Baitullah. Tapi yang kaya, kecuali macam Pak Iwan ada travelnya, haji cukup sekali, umroh tak usah berkali-kali. Nanti Pak Iwan yang senang. Iya kan? Kalau dari travel umroh yang afdol itu, wah udah begitu keluar hadis dan dalilnya itu kan. Tidak ada tempat yang paling makbul, iyalah, tapi jangan berkali-kali. Lebih baik masih sunnahnya hukumnya itu. Makanya guru kita yang mulia Al-Mukarram Profesor Dr. Mustafa Ya'qub, mantan imam besar Istiqlal, sampai dia bilang haji setan Pak, judul tulisannya itu. Pengabdi setan. Awak sebagai haji tersinggung Pak. Iya kan, judul tulisannya Pak, haji pengabdi setan. Ngeri kali, saking marahnya dia, geramnya melihat orang Indonesia bangganya kalau haji berkali-kali. Rasulullah saja haji cuma sekali kata dia. Kau haji berkali-kali, haji pengabdi setan. Kau mengabdi setan atau mengabdi Allah? Begitu bahasanya Pak, ngeri. Karena sebagian orang yang haji berkali-kali itu merasa bangga. Aku tiap hari naik haji, kau belum, jangan bicara ini, minggir. Begitu. Allah, mudah-mudahan haji kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini hanya foto-foto saja lah Pak, mengenang kita ke sana. Pak Haji Sigit dulu sempat ke Gua Hiro enggak? Enggak sempat ya? Pak Sujadi, sampai ke sini Pak? Nyampe ya? Wah. Saya 98 ke sini. Masih muda sekali ya, Pak. Sekarang pun masih muda. Iya kan? Jadi mertua saya merasa punya menantu beruntung kali dia gitu kan. Jadi diberangkatkan haji Wak, masih muda. Tengok ke atas sana, kalau ya agak-agak berumur dikit, udahlah, dada aja dari bawah. Entah mana pun guanya, yang penting ada gunung sana tuh. Oh, Gua Hiro, begitu aja. Persis dulu yang di buku sejarah Islam itu Ustaz Ihsan kan, begini gunung, Gua Hiro itu di situ. Sekarang pun yang jamaah umroh sedikit sekali yang siap. Kalau pembimbing tidak akan mau mengantar ke sana di luar program umroh. Oh gitu. Karena naik ke sana kan 1,5 jam paling tidak, bisa 2 jam atau sampai. Ya, mana mau pembimbing naik ke sana? Kalau mau naik sendiri. Kita hanya di bawah ini. Terakhir saya umroh itu kan begitu, kata ustadznya itu. Itulah Bapak Ibu Jabal Nur. Wah, nunjuk jauh itu kan. turun dari bus, itu udah Jabal. Disinilah Rasulullah dapat wahyu yang pertama. Oh iya, kata jamaah tuh dalam hati, ya Allah ya Rabbi, mestinya naiklah kita ke sana. Tapi kan tak ada programnya kan. Tak ada program naik ke Jabal Nur. Pusing pengennya. Kalaupun ada itu pribadi-pribadi saja. Minta antar sama ustadznya. Jangan lupa kasih tambahan inilah begitu kan. Ustadz nih buat ngopi. Gitu. Jangan tega-tega kali sama ustadz pembimbing itu kan. Gitu. Kena naik ke sini ya Allah ya Rabbi. Saya ingat itu Pak. Saya itu kan orang kampung. Di Patihe sana, Pak Yanto udah sampai kampung saya. Dekat langit, jauh di hutan sana. Tapi kalau naik ke sini Pak, barulah pertama saya merasakan gemetarnya lutut.
Jadi gua itu bukan di puncaknya kan. Dari puncak kita nyampe, setelah nyampe di atas, disinilah gua. Di mananya guanya ini kan? Itulah tadi kerikil-kerikil pada diambilin orang kan. Jimat. Padahal udah ada tulisannya. Ternyata kita tanya, turun lagi sekitar 10-15 meter di sisinya itu kan. Di pinggirnya itu tuh. Ngeri kali ah. Kita tengok ke bawah, itu datang aja ke bawah sana tuh. Kalau guling-guling hidup apa mati itu kan. Jadi ini di sisinya begini Pak, di sisi gunungnya, bukan di atasnya begini, bukan. Jadi turun lagi. Begitu saya bilang, wah subhanallah. Saya bilang sama istri, kami kebetulan berempat sama adik ipar. Kalian di sini aja, doakan biar aku tak mati. Tapi aku udah niat harus sampai ke Gua Hiro. Nah, sini kalian. Begitu mau turun, megang-megangnya itu nengok ke bawah sana, langsung ini gemetaran saya Pak Ento itu kan. Saya pegang batunya udah begini. Kayaknya nggak nyampe. Mundur nih. Nggak kuat nih, gemetar jatuh nih. Apalagi dapat kabar dari pembimbing, hati-hati kalian ya. Itu kemarin tuh ada yang jatuh situ mati katanya. Tambah. Alamak. Ini pembimbing bukannya disemangati, awak ditakut-takutin pula. Sementara udah pengen dari dulu. Dari sanawiyah kan kita udah belajar sejarah Islam. Dia ada gambarnya Gua Hiro. Tuh. Entah nggak ada jelas bentuknya Gua Hiro itu di buku itu kan. Gelap, tapi kita ngayalin. Saya bilang seumur hidup harus sampai. 80% saya bilang hati mundur. Gak berani lagi Pak. Datanglah orang Pakistan nenek-nenek di belakang saya. Mak, nanti apa kata dunia? Saya bilang, awak masih muda begini, nenek-nenek perempuan datang mau turun. Minggir katanya, minggir. Iya mah. Saya bilang nggak bisa, malu lah kita cerita dunia nanti macam mana, ceramah awak nanti, ustadz apaan macam kau, kan? Kalah sama nenek-nenek dari Pakistan apa India gitu Pak. Akhirnya bismillah, kalau mati lah. Kalaupun mati ada nenek ini yang megangin gitu kan. Akhirnya ya Rabbi, dan dilanjutkan sampailah Pak. Itu di yang bawah itu tuh ya, yang ada tulisannya sebelah sana tuh. Itu tuh. Gor An-Nur apa tuh? Gua Hiro. Gor Hiro tuh ada tulisannya di situ tuh. Yang bawah itu yang numpuk manusia di situ tuh. Memang ngeri kali kurasa orang Pakistan India ini Pak. Itu tuh yang naik-naik di atas itu tuh pada sholat di atas tuh Pak. Tergelincir dikit aja wassalam dia itu. Tapi tenang-tenang saja. Karena bagi dia mungkin jatuh dari situ jihad fisabilillah. Kalau kita masih mikirin bini kan. Itu ibaratnya apa? Nangkring ya. Ya Allah ya Rabbi, enggak ada takutnya. Kita mau megangan gitu. Ya Rabbi. Tapi itu tadi karena ada unsur di sini tuh. Pada sholat, pada apa, nggak apa-apa lah sholat juga, jangan diambilin batu-batunya kan, jadi jimat. Nah itulah, dan guanya itu, saya tidak bisa sholat di dalamnya karena padatnya orang, karena nggak ada pintu keluar, harus balik lagi. Dan kita sampai ke bawah itu udah diam, udah stuck. Karena kan ada yang sholat, setidaknya dia 2 menit, dilamain pula sama dia, cuma bisa 1 orang. Hampir 1 jam berdiri di situ tuh. Udahlah, yang penting kita udah tengok, oh begitu. Ini balik. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak sekalian ziarah atau haji, sempatkanlah ke sini Pak. Jalanlah ke sana. Apa yang saya sampaikan ini tak seberapa dibanding kita langsung ke sana. Memang tak terasa begitu sampai ke situ. Entah kenapalah. Langsung terasa seakan-akan kita masih ada Rasulullah di sana. Oh di sinilah Rasulullah dulu bertahanus dia sebelum diangkat jadi nabi. Oh di sinilah pula dulu Jibril. Oh betapa sepinya itu Pak. Kan tak ada lampunya kan. Dan dari situ memang kelihatanlah Masjidil Haram. Berarti memang betul di buku sejarah itu dari Gua Hiro dia berdiri menatap Mekah sambil merenungkan. Oh iyalah pula kelihatan. Nah itu. Oh iya. Gitu. Jadi itulah yang dijadikan dasar juga oleh para ulama-ulama tasawuf. Bertarekat itu uzlah. Sekali menyendirilah. Nah gitu ya. Menyendirilah untuk merenung gitu. Mudah-mudahan kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Saya waktu umroh itu Pak tahun 2020 saya bawakan buku-buku saya ke sana. Ya Rasulullah, saya tuliskan pesan-pesanmu dalam buku ini dan saya dakwahkan sedaya mampuku sebagai penyambung lidahmu ya Rasulullah.
Dan saya bilang, dari buku ini pula ya Rasulullah saya bisa ziarah ke kuburan bersama keluargaku. Jadi bagi saya buku itu sangat berkah gitu Pak. Nggak bisa saya menghitungnya. Dari buku yang saya jual ini Pak, bisa berangkat umroh kami berempat ke Tanah Suci. Saya pun tak bisa menghitungnya dari mana. Padahal 50% penjualan buku ini kan selalu bilang Pak Haji Musli kan, 50% dari hasil jual buku itu buat anak didik kita di yayasan. Jadi kalau dibayar 50.000, 30.000 ke penerbit, cuma dapat 20.000. 20.000-nya saya bagi dua, 10.000 buat saya penulis, 10.000 buat anak-anak di yayasan. Tapi bisa berangkat umroh 4 orang Pak. Karena ada yang bayar 100.000, ada yang bayar 200.000, ada yang 300.000 bayar bukunya. Makanya saya bilang, sejak jualan buku yang pertama itu, terbit yang merah itu Pak, sampai dengan berarti 5 tahun, nggak pernah saya pakai itu, saya kumpulkan. Selama 5 tahun cukuplah biaya kami umroh sampai ke Mesir, ke Kairo, ziarah ke Fir'aun. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saya ziarahi Pak, Fir'aun saya ziarahi. Mudah-mudahan sekalian juga ziarah ke Fir'aun. Iya kan? Jangan bilang dosa itu Ustaz, siapa bilang dosa? Iya kan? Harus kita tengok ke sana. Iya kan? Dan saya pun sama. Saya berdekat mulai dari sanawiyah tahun 84 sampai 87, sanawiyah lah saya Pak. Sejarah Islam adalah di situ Firaun. Setiap kali Musa Firaun. Dan saya bilang suatu hari aku akan ziarah. Tengok dulu Firaun ini, macam mana lah Firaun ini. Iya Pak. Dan ngaku Tuhan macam mana lah orang ini. Itu sanawiyah Pak tahun 84 87. Dan baru terkapul 2020. Berapa puluh tahun itu? Entahlah, 30 tahun lebih itu kan. Tapi memang cita-cita itu penting. Jadi aku bilang Kairo, Mesir. Dulu saya nggak pernah kebayang gimana lah caranya saya bisa ke Kairo. Habis waktu. Selesai. Itu pertanda. Kontrak udah selesai. Bunyi, setengah main. Iya. Berarti kontrak diperbaharui. Allah ya Karim. Allah berikan jalan itu Pak, dengan rupanya harus anak berangkat dulu ke Mesir, baru terbuka jalannya. Ya Alhamdulillah. Dan kalau ada yang mau ke Mesir Pak berangkat, dia masih di sana. Tahun depan insya Allah dia lulus. Dan Ihza sekarang sana Pak Yanto kan jadi driver Pak, driver online. Jadi kalau ada tamu-tamu dari Indonesia udah siap dia nganterin. Ya Alhamdulillah dapat 300.000 katanya. Aman lah kau buat makan-makan ya. Sedap. Jadi dari Kairo ke Alexandria sekitar 3 jam lebih. Kemarin datang, udah dia yang nyetir. Saya bilang sambil nyetir kau ngapalin Quran, jangan cuma cari-cari duit aja kau situ, malu kita nanti ya gitu. Jadi tamu-tamu kiai-kiai kalau datang ke Kairo, kebetulan ada seniornya di sana, dia salah satu yang ngantar-ngantarin. Jadi mulai hafal-hafal lah dia gitu. Waktu kami ke sana itu dia belum tahu kuburannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya pengen sekali Mang Dari, karena bukunya paling sering saya baca untuk tulisan saya, Al-Hikam itu. Dan dibawalah kami ke sana, dia pun tak tahu. Naik Gojek kami, naik Grab. Dia pun macam mana Eza? Enggak tahu ya, aku pun belum pernah kayak kesasar kita nih. Kau jangan macam-macam, hilang kita nanti di sini gitu kan. Rupanya jalannya jauh sekali. Ya Allah ya Rabbi. Ini soal percikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Setidaknya Pak, ayat ini hafallah. Karena ini munculnya ini kalau lagi maulid. Kalau tak maulid tak muncul ayat ini. Itu pula kita kan. Sama dengan ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cuma sekali setahun yang kita baca itu. Pas lagi bulan Ramadan. Ramadan lewat, ayatnya pun kita lupa lagi. Ya setidaknya inilah surah Al-Ahzab 21 ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu uswah, contoh teladan yang baik. Saya bersyukur sempat beberapa kali berguru kepada almarhum Abang Anda Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Allahumma yarham. Semoga Allah lapangkan ia dalam kubur, dijadikan kuburannya taman-taman surga. 2 bulan yang lalu saya sholat Jumat di Az-Zikra
masih ada tulisan ini ditempel besar. Dan saya masuk ke ruangannya juga dulu. Alhamdulillah. Dan ihza waktu mau berangkat ke Mesir Pak Haji, saya bawa ketemu sama beliau. Bang, tolong tiup dulu ini. Supaya bisa nanti ngelanjutin dakwah kita nih bang. Dipegang kepalanya kan. Wah, ditiup kan. Mantap kau. Jarang kau ditiup kepalanya. Ditiup Ustadz kau ya. Tapi pesannya itu yang enggak aneh. Bang, tolong kasih nasihat dulu. Beberapa nasihat tuh. Kata dia apa? Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Ini ngeri awak. Kemanapun sebelum kau berangkat, pastikan kau baca ayat Quran dulu. Subhanallah. Dan dia buatkan ini. Dan sudah banyak yang menulis ini Pak. 7 sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya kan, kalaulah kita dapat percikan dari maulid ini, bukan hanya ini sunnah Rasul, bukan. Banyak sunnah Rasul, tapi kan dikumpulkan jadi ini. Sejujurnya Pak, nanti dijawab di rumah masing-masing lah ya. Mana yang sudah dawam ini? Yang sudah dawam. Yang sudah dawam itu maksudnya hari-hari memang tidak pernah putus. Yang mana ini? Saya malu juga ini kan. Yang udah istiqomah. Tidak bisa 7-7-nya 6. Tidak bisa 6, 5. Tidak bisa 5, 4. Tidak bisa 4, 3. Tak bisa 3, 2. Tak bisa 2, 1. Tak bisa 1. Keterlaluan. Kata aja mencintai Rasul. Salawat banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Kalau salawatan banyak kita hafal. Salat nariyah hafal. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Wah, hafal kita. Apalagi salawat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ternyata mencintai Rasul itu tidak cukup dengan lisan. Cobalah Pak ukur ke sini. Saya coba lihat yang 7 itu. Ini ada rumusan yang berbeda. Ada rumusan yang lain itu ada puasa Senin Kemis. Di sini dia tidak ada. Dari 7 itu Pak, 6 itu namanya kesalehan ritual. Vertikal kepada Allah. Ada 1 yang sifatnya sosial. Yang mana itu Pak? Yang nomor 5. Tahajud, baca Quran, berjamaah, sholat duha, menjaga wudhu, istighfar. Ini sifatnya ritual kita kepada Allah. Tapi 1 itu sosial. Jangan dibilang, ternyata kalau begitu ritual kita yang harus diperbaiki. Sedekah kita cuma 1 ini. 6-6-nya dilakukan tapi sedekah tidak. Jangan juga begitu. Cuma 1-1 aja kita tinggalin. Kalau yang lain sih Ustaz, alhamdulillah aman. Tapi kalau urusan sedekah, langsung kotak infak keluar. Itu paten kali ya. Sedap momentumnya. Awak malu nih. Ini resikonya nggak bawa dompet ini begini. Allah. Awak sudah berjanji dalam diri. Kalau kotak infak lewat tak boleh lewat. Tapi kalau kali ini malu lah aku. Allah. Asalah. Aduh, inilah kalau sholat subuh kan biasa pakai sarung begini. Aduh. Kemarin saya juga ceramah di Pamulang. Begitu bicara begini, padahal sudah saya tanya di awal, Ustadz, ada pengumpulan infak nggak kita hari ini? Nggak ada. Oke, aman. Begitu masuk salah satu sunnah Rasul itu adalah sedekah. Baru lagi 2 ayat, 1 ayat saya baca, langsung bergerak itunya kan? Paten ini. Kalau itu pula bawa dompet, sini dulu. Awak pun duluan kan? Saya bilang kalau mau sedekah itu yang udah pakai kupiah, udah siap-siap masuk surga pakai kupiah gitu kan? Jangan yang mau berantem bawa golok. Kalau saya bilang itu, nanti lihatlah Pak ceramah saya itu di YouTube tuh kan.
Kalau perlu agak putar-putar dikit begini. Ha. Tuh. Set. Tapi warnanya yang udah merah-merah. Jangan yang udah bulukan digini-gini, malu kita. Gitu ya. Gitu ya. Saya Pak di sekolah itu sama anak-anak, tak berani saya memaksa mereka tahajud sebelum saya tahajud. Ini yang paling berat memang. Hampir 1 tahun saya belajar dulu tahajud Pak. 1 tahun lebih. Sampai saya merasa bahwa saya pantas mengajarkan mereka tahajud. Kalau masalah panjangnya jangan ditanya, yang penting bangunnya aja dulu. Mau 2 rakaat ya, 2 rakaat 1 witir udah. Awalnya begitu aja dulu. Bangun sajalah kita 15 menit sebelum azan, masih ada dapatlah 2 rakaat 1 witir. Nanti kalau udah mulai Pak RT sekali ya, saat udah mulai dapat nih setiap 15 menit, naik dikit, 20 menit dapat 4 rakaat. Pelan-pelan sampai paling tidak 1 jam sebelum azan kita bangun sudah dapat 11 rakaat. Dan lama saya Pak melakukannya. Dan saya melakukannya nggak ikhlas sebenarnya Pak. Terpaksa saya. Terpaksa aja. Tapi nggak apa-apa. Daripada terpaksa nggak ada pahalanya Ustaz, tak usah lah. Siapa bilang? Walaupun tak ada pahalanya, lakukan aja. Karena ini proses pendidikan. Sama dengan berinfak ini Pak Jalu. Nggak ikhlas saya. Nantilah tunggu saya ikhlas. Ada dulu yang begitu ke saya. Pak Tanjung, saya belum ikhlas saya yang sedekahin. Entah kenapa lah. Jadi saya tunggulah saya ikhlas dulu baru sedekah. Jangan. Nggak usah ikhlas. Sedekah aja. Masalah ikhlas itu urusan ibu sama di Allah kan. Tapi kalau ibu sedekah, anak-anak didik saya di sekolah belajar dia, ada SPP-nya. Nggak ikhlas, nggak ada pengaruhnya. Kan duitnya nggak ada tulis, tidak ikhlas, nggak ada tulisannya Pak Yanto ya. Nggak, saya bilang bayar zakat, nggak ikhlas, nggak usah. Paksa aja. Nawa itu paksaan. Ya kan? Allahumma paksakan ya Allah gitu kan. Paksain. Sama, saya juga kalau tidak ada anak-anak di sekolah Pak yang di asrama itu, mungkin juga saya nggak maksain sholat tahajud. Enggak. Makanya setelah mulai pelan-pelan baru kita bikin peraturan. Yang terlambat 1 rakaat tahajud 2.000. Langsung begini orang tuh kan. Yang terlambat 1 rakaat 2.000. Berarti kalau 1 malam tidak sholat rakaat, nggak sholat tahajud, 22.000 1 malam. Bapak nih sebagai ustadznya terlambat 1 rakaat 10.000. Wah keren. Kalau terlambat berarti nggak sholat tahajud 1 malam 110.000. Wah, ini kan ngeri-ngeri sedap. Bahkan ngeri-ngeri gawat, bukan sedap lagi nih Pak. Gawat ini. Akhirnya bel hidup jam 3 seberapa saat. Aduh, begitu malasnya bangun itu Pak, apalagi macam begini hujan-hujan, kebayang 110.000 ya Allah gitu. Anak-anak udah Pak. Jadi maksa, sampai sekarang pun masih dipaksa. Ya kan soalnya pernah Pak Janto begitu ini, udah tarahim di Masjid As-Surur. Astaghfirullahaladzim. Begitu pagi-paginya ambil uang 110.000 kasih sama istri, Dek. Apa ini Bang? Sanksi sholat tahajud. Abang tadi mana tahajud? Jangan kau tanya-tanya. Udah berarti itulah itu. Kalau begitu besok abang tahu saya tahajud lagi. Alamak. Bilang kalau bini macam ini 1 juga susah awak. Gimana mau nambah kan? Jadi kalau dia malah mau 110.000 tekor lah kan. Enggak bisa. Alhamdulillah. Jadi memang dihukum. Saya bilang sama ke anak-anak itu. Bukan hanya kalian yang disaksi. Siapa juga disanksi. Kalau tidak sholat, kalau nggak puasa. Itu sanksinya 5.000 Pak. 5.000 anak-anak. Yang tidak mau puasa sunnah, 5.000. Kasih dulu infaknya ke sana. Store. Hari ini saya nggak mau puasa. Agak pegal-pegal kurasa. Infak 5.000. Sanksi 5.000. Saya 20.000 Pak. Makanya saya paksain juga. 20.000. Ini sebulan kali 8. Kehitung kan. Jadi udahlah sholat tahajud disangsi. Puasa pula disangsi. Alamak. Aduh. Tapi itu tadi Pak, dalam rangka ini, pendidikan ini, masa. Jadi saya tidak ingin, ini bukan masalah rianya, itu tadi kan. Ini masalah pendidikannya Pak. Jangan suruh anak kita tahajud kalau kita tak tahajud. Itu aja rumusnya. Berdosa kita Pak. Bangun kau. Ayah, nanti ayah nyusul. Masjid. Jangan sholat di rumah. Ayah, agak menceret ayah pagi ini.
Alamak. Enggak lah, jangan sampai kita macam orang masang iklan rokok. Rokok dapat merusak jantung dan paru-paru. Tapi dia masangnya sambil merokok. Sambil merokok dipasangnya iklan. Jangan merokok, merusak jantung dan paru-paru. Tapi sambil merokok dia. Itu enggak bisa. Dakwah itu enggak bisa begitu kan Pak. Jadi kalaulah kita Pak bisa mengamalkan 1 dari 7 ini, berarti kita sudah dapat percikan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang paling mudah Pak dari 7 ini? Istighfar. Pak Janto. Rasulullah itu sehari setidaknya 100 kali. Dan istighfarnya bukan macam istighfar kita. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sebenarnya bukan hanya istighfar maksudnya di sini Pak, zikir. Zikirnya itu Pak, ingat sama Allahnya. Salah satunya istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang biasa melantunkan ini Pak? Ustadz Arifin. Kalau mereka zikirnya begini dia zikro, gimana air mata tak mengalir kan Pak? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ngalir emang itu Pak. Oh, berurai air mata. Karena pelan-pelan tadi itu kan Pak. Pelan diresapi, pelan. Mana pernah pula awak menangis karena zikir? Orang zikirnya juga ilahi rabbina subhanallah, 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 subhanallah. Ban. Ingat pula lagi ban kemarin bocor kan, ban. Makanya saya bilang Pak, saya bukan karena ininya, saya selalu bawa tasbih tuh yang kecil. Kalau di kita sini bawa tasbih, mak soleh kali kawan ini bawa tasbih. Enggak, bukan. Sekedar memperlambat saja Ustaz Ihsan. Kan kalau ada ininya kan agak lambat dia dikit ya. Subhanallah. Tapi kalau pakai ini enggak ada batasannya. Langsung begini-begini aja. Ngapain kau lagi gerak tangan dia kan? Tuh. Subhanallah. Enggak jelas lagi kan? Subhanallah. Padahal maksudnya ini hitungan. Subhanallah. Awak tak bisa. Tapi itu tadi kalau ditanya, cepat kali abang zikirnya. Itu kan sudah dalam hati. Zikir khofi. Alasannya khofi. Dalam hati. Kita ini masih awam. Awam itu perlu diucapkan. Bukan wali, bukan ulama. Kalau ulama, jangankan jaganya begini kan Pak. Tidurnya pun dia berzikir. Kalau kita jaga aja tak berzikir, apalagi tidur. Kedengaran si suara waktu kita tidur. Suara horor. Wah, kenapa? Lagi zikir dia tahu. Zikir apaan? Enggak. Subhanallah. Dan saya tak sanggup, belum sanggup saya ini Pak. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi ham kan? Allahu Akbar. Awalnya sih bagus Pak ya. Allahu Akbar. Bar. Jadi berubah. Karena enggak. Itulah kita Pak. Tapi setidaknya kan udah bagus lah itu. Ya kan Ustaz Imam kan? Udah bagus lah itu. Saya selalu nyampein ini. Sholat kita Masya Allah. Kalau sholat itu buru-buru kali kita. Rasanya nggak keren kalau nggak buru-buru. Allah Akbar. Cepat kali abang sholat tuh. Udah hafal aku. Mau gitu aja. Gampang aja jawabnya. Yang lama-lama itu kan karena tak hafalnya dia itu. Jadi ngingat-ngingat dia. Itu orang Batak. Orang Batak itu banyak akalnya. Akal buruk namanya. Jadi sholat pun. Allah. Sebenarnya malu. Maksud saya itu Pak. Mohon maaf ini. Maksudnya kalau kita dapat percikannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini masalah amal ya Pak, masalah amaliyah kita.
Ilmu insya Allah udah mulailah kita banyak, sering ngaji. Amalnya yang kita kurang. Kalau ilmu sholat tahajud saya yakin udah pada hafal ini kan. Nggak ada yang nggak tahu sholat tahajud. Pak Joya, hafal. Paling-paling tak hafal ayatnya saja. Nggak usah lah, itu bagian ustadz aja itu. Yang penting tahajud, udah sunnah. Maqamah mahmudah. Tapi ngamalinnya yang susah. Iya kan? Tapi saya bilang, walaupun terpaksa sambil nguap-nguap, minimal 2 rakaat 1 witir. Nah, itu kan namanya maksain tadi kan Pak. Paksain. Yang paling mudah setelah itu menjaga wudhu kan tadi Pak. Saya ketemu dengan orang waktu saya masih aliyah. Sampai sekarang itulah Pak yang paling berkesan saya. Saya masih kelas 1 aliyah tahun 87. Ada ustadz datang berkunjung ke sekolah kami di sini Puan. Dek sini kau. Kau berwudhu enggak? Enggak Ustaz. Amalkanlah. Pokoknya kalau kau berangkat dari kos-kosan, pastikan kau sudah berwudhu. Kalau kau berwudhu, Allah akan jaga kau. Dan paling tidak kau tak mau menyentuh perempuan. Kalau perempuan yang menyentuh kau itu urusan lain katanya. Wah sedap juga nih. Awak pun cari-cari kesempatan supaya tersentuh. Waktu mahasiswa itu ulah awak yang begitu kan. Sebenarnya bisa menjauh. Cuma kan ada kesempatan awak dekat-dekatkanlah. Dia yang menyentuh bukan aku. Itu pula. Allah ya Karim. Ini yang punya pengalaman soalnya. Allah. Tapi kalau kita berwudu memang beda. Beda lah Pak. Dan Rasulullah tak pernah putus wudunya. Ini kan makanya sunnahnya kan Pak. Tak pernah putus wudunya. Putus lagi, wudu lagi. Putus, wudu lagi. Itu tadi Pak. Setidaknya kalau kita berwudu itu memang adalah rasa-rasa terjaga. Awak pun kalau ke kampus itu Pak. Macam yang soleh aja awak depan mahasiswa itu. Padahal awak pengen megangnya juga. Pegang awak sentuh. Kadang mahasiswa itu kan main pegang tangan awak. Wah, awak masih sorry, lagi wudu. Keren. Padahal tunggu batal dulu. Begitu kan. Allah ya Karim. Ini sekolah aja tuh. Saya bilang peraturan. Yang sudah kelas 6 SD atau yang sudah haid, salaman sama bapak, sama guru-guru laki-laki, tidak boleh bersentuhan. Tapi itu tadi, yang anak-anak itu kan perempuan kelas 6 SD itu. Udah gede. Kau udah wudu? Udah Pak. Jangan. Wah. Ada pula. Sudah wudu Pak. Tapi nggak apa-apa lah Pak. Nanti saya wudu lagi. Aduh. Saking gitu. Bapak sudah wudu. Nggak apa-apa Pak. Jadi maksa gitu ya. Tapi saya tidak menjaga lah Pak. Mudah-mudahan dengan ini. Nah sekali lagi tadi itu. Ini masalah sedekah. Ini masalah sosial. Kalau wudu orang nggak tahu. Nggak tahu orang wudu apa tidak kita kan. Itu urusan kitanya itu. Sama dengan istighfar. Mau kita istighfar berapa lama juga di malam hari. Urusan kitanya itu. Tapi sholat duha, itu pun orang tahunya itu, kitanya itu. Tapi kalau urusan sedekah, orang perlu tahu. Dan orang bisa tahu. Orang boleh tidak tahu tapi nyata hasilnya, atau orang boleh tahu. Saya ingin menyampaikan Bapak sekalian di ujung pertemuan ini, jangan sekali-kali, janganlah diumumkan nanti hilang keikhlasannya. Keikhlasan itu bukan karena pengumuman. Yang tidak diumumkan ikhlas. Yang diumumkan riya. Bukan di pengumumannya. Ikhlas dan riya itu letaknya di mana, Pak? Di sini. Bisa enggak tidak diumumkan tapi dia riya? Bisa, Pak. Tulisannya apa? Hamba Allah. Saya kalau sedekah itu paling tak suka nama saya disebutkan. Makanya untuk mengurangi supaya jangan saya riya, maka saya selalu hamba Allah. Ini udah masuk riya apa belum ini? Udah ngomong apa belum ini Pak? Iya udah ngomong kan? Iya. Sama dengan ya Allah. Saya sebenarnya orangnya rendah hati. Paling gak suka saya menyombongkan diri. Walaupun di rumah itu ada Innova, ada Fortuner. Saya paling gak suka ceritakan ini kepada orang. Ini masih rendah hati gak nih Pak? Iya kan? Orang justru, makanya kalau Agim dulu bilang, orang yang merasa rendah hati, sebenarnya dia sombong. Itu aja kuncinya. Saya sebenarnya tidak berilmu ini. Saya ini orang bodoh. Goblok saya. Padahal kan orang juga tahu kalau dia sudah belajar. Bukan begitu caranya. Rendah hati mesti. Yang memang sudah tahu kasih tahu. Jadi orang yang merasa rendah hati justru sombong. Orang yang merasa tinggi hati justru tawadu. Ya Allah, kayaknya udah sombong saya tadi. Omongan saya kayaknya tadi ketinggian. Astagfirullah. Itu bagus. Ini kalau saya orangnya tawadu Pak Jalul. Paling gak suka saya meninggikan hati ini.
Ya memang saya sih sudah doktor sih. Ini tulisan. Sombongnya di situ. Allah ya Karim. Memang Pak, tak mungkin kita lepas dari kesombongan. Sekecil apapun tak mungkin. Allah memang tidak suka, iya. Dan kita tidak bisa, karena setan kan selalu datang. Dan selalu muji-muji. Makanya, ya jadi ustadz-ustadz ini Pak, yang paling pertama untuk nanti masuk neraka siapa Pak? Ustadz. Jangan Bapak tersinggung. Tersinggung apa? Pak, Joya ini langsung main tebak jadi aduh Mak. Kayaknya sentimen ini. Padahal saya sering belanja di situ. Langsung tembak. Bukan. Orang yang berilmu supaya dia dipanggil ustadz, supaya dikagumi orang. Itulah Pak yang pertama masuk neraka itu. Itu dijeburkan kalau dalam hadisnya itu. Dilemparkan. Kenapa kau, apa yang kau lakukan dengan ilmu kau? Dulu saya ini, supaya bisa menyerangi masyarakat. Enggak, kau dulu itu ceramah, supaya orang kagum sama kau. Supaya diakui orang keilmuan kau. Lemparkan ke neraka. Awak kebayang-bayang neraka itu kan. Tapi kalau dituduh gara-gara kau bikin maulid masuk neraka kau, itu nggak terima kita. Lawan habis, sikat gitu ya. Gitu. Jadi Kiai, Pak Kiai siapa? Pak Mustafa Bisri. Saya selalu mengutuk-ngutuk ini. Oke, 5 menit lagi. Dalam mengajak kebaikan bersikap keraslah pada diri sendiri. Saya betul-betul Pak, ini ungkapan beliau ini benar-benar saya ini. Karena itu tadi, kadang kalau sama anak apalagi kan, kita berkuasa kayak anak itu. Kalau sama anak keras sekali kita. Tapi begitu urusan kita, lembek. Ngaji yang benar. Jangan salah ini. Tapi ngajinya kita enggak. Jadi kalau urusan kebaikan, bersikap keraslah pada diri sendiri. Kalau dalam bahasa kita tadi itu Pak, sanksi dirimu kalau kau tidak melakukan kebaikan. Makanya itu tadi Pak Haji Musli, kita bikinlah, amalkanlah kata Pak Kiai Mustafa Bisri ini ya. Kalau tak tahajud, sekarang ada yang berani nggak? Mulai besok, kalau saya tak tahajud, saya infak 10.000 ke DU. Berani nggak? Langsung mengkerut muka-muka tuh kan. Iya kan? Catat, sebulan berapa kali nggak tahajud? 10 kali, 100.000. Datang ke sana. Sudah saya kasih 100.000 berapa? 10 kali aku tak tahajud bulan ini. Itu namanya hukum diri sendiri untuk kebaikan, keras gitu kan Pak. Iya Pak. Kita sekarang karena kemarin anak-anak sudah mulai lancar tahajudnya Ustaz Ihsan. Berapa gimana anak sholat tahajud? Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang dikurangi. Sanksi dikurangi 1.000. Kalau tidak sholat tahajud 1 rakaat 1.000. Ustaz dikurangi juga. Jadi 5.000 sekarang. Jadi turun sanksi. Agak pegal awak juga kan. Sekali-kali saja. Jadi murid 1.000. Ustaz sekarang 5.000. Kemarin tak sholat tahajud tahu, lewat juga 20.000. Allah ya Karim. Jadi kalau kita di sekolah itu Pak, guru juga disanksi. Yang naruh sandal sembarangan waktu ke masjid enggak rapi menghadap ke sana, 2.000. Ada aturannya Pak. Makanya insya Allah kalau ke sana itu lihat, rapi set, laki-laki sana, perempuan ke sana, semua ngadap ke depan. Salah posisi 2.000. Begitu kemarin saya ke sana, ini sandal siapa ini? Itu Pak Ustadz katanya. Mana Ustadznya? Panggil. Kena kau. Ustadznya salah taruh sandal, sanksinya 2.000 juga. Wah. Jadi Ustadz juga. Jadi kalau sholat Jumat Pak, Masya Allah, dulu saya sampaikan kan, kalau sholat Jumat yang tidur pada saat khotib 10.000 sanksinya. Berat. Kalau masjid raya kita bikin, banyak pemasukan tuh Pak Haji Sigit tuh kan. Iya, yang tidur 10.000. Jadi saya buat peraturan itu waktu kemarin COVID itu. Kan sholat Jumat melulu di sana kan. Sementara nggak bisa khutbah kemana-mana. Kesal juga, barulah terasa Wak, jadi apa itu? Jadi jamaah itu baru terasa kemarin waktu COVID. 4 bulan nggak khutbah. Jadi sholatnya di sana kita. Yang khutbah mereka aja. Begitu saya tengok, tak bersuara sama sekali. Khusuk kali orang itu. Semua tidur. Saya kan nggak pernah sholat di sana, kemana-mana aja kalau Jumatan kan, awak anggap beres semua kan. Rupanya ustadznya juga ikut tidur, pantas ada laporan. Macam mana kalian ini? Saya bilang, mulai Jumat besok akan ada sanksi. Begitu saya sholat sana, umumkan yang tidur pada saat khutbah 10.000. Oke, diumumkan. Kau sebelah sana, kau sebelahnya, catat. Siswa yang gede disuruh. Kita sekitar ada 60 orang. Selesai. Oke. Tukang catat, ayo. Momen. Yang
tidur tadi waktu khutbah sebanyak 30 orang. Muah. Jumlah kita berapa? 60 sekian. 50% tidur. Dan salah saya itu Pak, saya nggak ingat kalau ustadznya ada yang tidur. Ternyata ustadznya di sebelah saya tidur. Alamak. Sementara dalam pengumuman tidak ada. Kalau ustadz yang tidur macam antum, kata dia, 20.000 Pak. Nah, kena kau 20.000. Jadi mulai besok murid yang tidur waktu khotib 10.000, ustadz yang tidur 20.000. Saya bilang kalau besok alhamdulillah Jumat depan tidur 60 orang lumayan, infak kita jadi 600.000. Tidurlah kalian. Begitu kan. Begitu Jumat depan, tunggu laporan kita. Lumayan nih, enggak infak masjid lumayan nih. Kita mau benerin masjid nih, Masjid Sigit nih. Enggak ada, Pak. Apanya enggak ada? Enggak ada yang tidur. Ya, enggak ada infak masuk dong. Enggak ada keropak. Aduh. Kadang ada 3 orang Pak, siapa? Yang reguler, bukan yang santri. Oh iya. Jadi sekarang infaknya jadi dikit gitu kan. Karena begitu khotib begini semua kan. Begitu dia gini, ukurannya di situ aja. Begitu dia, catat 10.000. Gitu. Tapi kalau masih begini dia tegak, jangan. Masih istighfarnya dia itu. Tapi kalau udah begini, tak bergerak, catat 10.000. Allah ya karim. Baik Bapak sekalian. Mungkin sudah lama ada yang tidak berkunjung ke sana, sudah ada yang berubah, kita ini anak-anak kita di sana. Saya selalu ingat pesannya Pak Kiai Hasyim Muzadi, Allahumma yarham. Orang yang memperjuangkan umat tidak akan kekurangan. Dan orang yang memperjuangkan diri sendiri belum tentu berkelebihan. Saya bilang luar biasa. Jadi beruntunglah Pak kita kalau masih diberikan amanah untuk mengurusi orang lain. Gitu ya. Ini harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Tidaklah Allah menambah pada seorang laki-laki yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba bersifat tawadu kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi ini selalu saya bilang, ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Gitu. Bapak sekalian tidak usah ini kan harus ke DU, tidak. Sedekah yang paling bagus itu adalah kepada kerabat. Ingat itu Pak. Jadi jangan sampai sedekah kemana-mana. Kerabat itu ada hubungan darah. Tadi ayatnya bacakan sama Ustadz Irfan tuh. Itu ini sekali. Dua itu Al-Fajar sama Al-Balad. Itu masalah yatim Pak. Yatiman dha maqrabah. Yatim yang masih ada kerabat. Au miskinan dha matrabah. Atau orang miskin yang berkalang tanah. Kalau Cak Nur terjemahnya berkalang tanah, tak punya rumah. Matrabah itu kan turab tanah. Tidurnya tak ada alasnya saking miskinnya. Kalla balla tukrimunal yatim. Jadi kemuliaan kita bukan karena kenikmatan pangkat jabatan. Fa ammal insanu idza mabatalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada orang mengira karena kemuliaan diberikan pangkat jabatan kekayaan itu dia Tuhan memuliakan aku. Wa amma idza mabatalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi. Ada orang yang disempitkan rezekinya, susah, proyek tak lancar, dia bilang Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, bukan sama sekali. Kalla, sama sekali bukan itu. Kemuliaan bukan karena kekayaan, kehinaan bukan karena kemiskinan. Ini harus jelas ini Pak. Jangan yang sekarang kaya raya merasa mulia, terus sekarang kita yang lagi miskin susah hidupnya merina. Tidak. Kalla balla tukrimunal yatim. Tapi kalian tidak memuliakan yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Tidak menggerakkan orang. Ingat ya Pak, tidak menggerakkan orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Artinya apa? Kalau kita tidak punya beras di rumah untuk disedekahkan, ajak orang untuk bersedekah. Itu namanya itu gitu Pak. Sama dengan saya tak mampu membiayai anak-anak kita 60 orang Pak dia serama di sana. Berasnya berapa sekarung itu seminggu itu Pak? Tak mampu kalau saya sendiri. Tapi kan saya kirimin buletin kepada donatur kita ini semua di sini banyak. Ada yang ngasih sekarung. Tahu-tahu dari Rafin datang 1 karung. Diam. Aman. Ada dari Rafin begitu kan? Maksudnya sana lagi habis Pak Haji berasnya. Kena itu 1 karung. Itu dalam mengamalkan ayat ini nih. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Dan kalian tidak mengajak, mendorong, memprovokasi orang untuk memberi makan orang miskin. Tak selalu kita yang beri, tapi kita ajak orang bersama-sama untuk memberi makan anak yatim orang miskin.
Sama dengan tadi itu Al-Balad itu ya Pak ya. Ini suasananya anak-anak kita lagi murojaah sore hari. Terakhir kita bacakan satu surat dari surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allahu Akbar. Ini ayat pertamanya 8-nya nih. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan yang disukainya kepada anak miskin, orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Ingat ya Pak, kalau kita memberi kepada anak yatim, orang miskin, jangan berikan sisa, nggak boleh, berdosa itu Pak. Kita di sana selalu bikinnya Pak Haji Musli, pisahin. Kalau dipisahin iya, tapi jangan sisa kita makan dulu, yang tak habis buat mereka, berdosa itu Pak, zolim namanya. Karena saya pernah anak yatim Pak, orang miskin, sakit itu sebenarnya. Dan saya termasuk yang tidak mau memenuhi undangan jamaah sekalian dimanapun. Tolong dikirimkan yatim Ustaz. Saya paling sedih itu Pak. Dan gak pernah mau memenuhi itu. Kalau mau undang semuanya. Jangan yatimnya. Jangan kita tonjolkan lagi mereka sebagai yatimnya. Jadi yatim saja mereka udah sedih. Jangan lagi undang sebagai yatim. Yang yatim aja. Yang gak yatim gak usah. Makin nyatalah keyatimannya. Gak enak Pak jadi yatim itu. Saya merasakannya. Udah yatim miskin gitu Pak. Udah yatim miskin, saya merasakan. Makanya nggak pernah kami penuhi. Oh, yang yatim aja, jangan, Ustaz Luman, nggak boleh. Kalau undang-undang semuanya, kalau nggak usah semuanya. Itu. Jadi, dan ini pesannya kepada kita, kalau sudah bersedekah, innama nut'imukum liwajahillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Memang ini yang berat, ikhlas itu yang berat. Kita selalu berharap balasan dari mereka. Kenapa yatim, miskin, dan atiro itu disebutkan tadi? Udah yatim, miskin, dan tertawan. Karena mereka lah orang yang paling tidak memungkinkan untuk membalas jasa kita. Jadi kalau kita memberi bantuan kepada orang yang mungkin membalas, ikhlasnya kecil. Nanti juga kalau kita arisan atau kita bantu datang kondangan, kita kasih 200.000 kayaknya sih nanti kalau dia datang minimal 200.000 juga ngasih. Itu makanya disebutkan di sini yatim Pak. Miskinan wa yatiman wa asiro, orang miskin, yatim dan tertawan. Karena kecil kemungkinan mereka yang itu kata Buya Hamka begitu dalam tafsirnya. Kecil kemungkinan mereka membalas kebaikan kita. Jadi enggak usah berharap. Walau hanya, ini Pak, walau hanya jazaan wala syukuro. Jangan berharap balasan meskipun hanya ucapan terima kasih. Memang berat ini Pak. Tapi saya sebagai guru Ustaz Ihsan mengajarkan wajib kalian berterima kasih kalau ada orang yang menolong kalian. Itu wajib, adab itu Pak. Jadi kalaupun kan Bapak nggak boleh mengharapkan terima kasih kan. Jadi kami nggak mengucapin terima kasih. Tak beradab anak macam ini. Iya kan, kita udah ditolong. Saya ditolong Pak Haji Sigit. Pak Haji Sigit, jangan berharap ucapan terima kasih dari saya. Nggak boleh Pak. Sayanya yang tak beradab. Kita kalau ditolong orang wajib berterima. Karena berterima kasih kepada manusia itu berterima kasih kepada Allah. Lam yashkurin nas, lam yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujungnya. Maka setiap Jumat itu anak guru-guru semua kita infak kita setiap hari Jumat 1 liter beras atau 10.000. Sehingga anak-anak kita di sana masalah beras. Alhamdulillah kemarin orang tua murid kita juga udah yang mau ngasih beras 1 liter boleh, yang ngasih uangnya 10.000 boleh. Intinya adalah kita bersedekah. Kita wujudkan inilah percikan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Dewi ini kayaknya infak melulu. Saya pastikan yang ngomong begini pasti enggak infak. Udah pastinya itu, udah hafal saya muka-muka macam itu. Sama dengan di Masjid Raya dulu Pak Haji kan kita. Waduh ini begini. Yang ngomong begitu enggak usah ngomong, pasti enggak ada infaknya. Saya tunjuk aja langsung begitu. Berapa infak? Maju sini. Itu langsung diam. Karena pasti yang begitu enggak berinfak. Udah, kalau tak mau berinfak, tak usah. Ya kan? Enggak usah ngomong. Udah, saya enggak cocok. Udah ya. Jangan ngomong. Udah. Tapi kalau ini dan biasanya yang banyak infaknya itu enggak ngomong. Yang nggak banyak infaknya tetap berimpak, ngomongnya banyak. Karena kata dia, saya hanya punya mulut Pak, jadi saya ngomong aja katanya. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Baik Bapak sekalian, yang mau melawan kita nanti, silakan.
Ini kelas pagi. Pak RT area. Coba lihat dulu yang di ujung sana siapa yang kena SMS sama saya itu. Yang sudah angkat ampun katanya gitu ya. Mana orangnya itu? Sengaja kemarin dipoto. Ini bukan saya yang foto Pak Suwan ya. Ini ada yang tukang foto yang kena pas lagi di SMS. Ini juga salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus sehat berolahraga. Orang bilang Pak Jalul bilang, oh apa itu? Olahraga sunnah. Apa namanya dulu? Olahraga sunnah. Hanya 3 katanya. Memanah, berkuda, berenang. Iya ketika itulah. Jangan pula kalau main bola haram, badminton haram. Jangan begitu. Kita buka. Intinya kita sehat dengan olahraga. Kalau kita sehat, insya Allah bekerja kita lebih nikmat dan beribadah juga kita lebih nikmat. Semoga tausiah yang singkat ini sekaligus mengingatkan kepada saya, kepada kita semua, tiada maksud menggurui. Ini semata-mata mengingatkan kepada kita. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga ilmu yang kita dapatkan, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini menambahlah amal ibadah kita, dan insya Allah kita nanti di akhirat bisa berkumpul dengan beliau di dalam surga, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sehatkan kita semua, tambah rezeki yang berkah melimpah, anak-anak kita soleh dan solehah, kampung komplek kita ini jaga dari segala macam keburukan makhluk-makhluk yang zalim, yang fasik, yang munafik, yang dengki, sehingga kita hidup dengan tenang seperti yang bacakan Ustaz Irfan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Kita nanti mati di ujungnya itu adalah husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن شر أبعدنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين يا مجيب السائلين.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Beli salak ke Sedimpuan, makan durian ke Kota Medan. Kalau adalah uraian ini yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.